Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan membicarakan sharing-sharing tentang histeroskopi. Jadi teman-teman yang pecinta endoskopi mungkin akan bisa lebih jelas nih tentang histeroskopi. Sebelumnya memang video ini tidak disponsori oleh siapapun, jadi nanti saya mohon maaf kalau memang ternyata secara tidak sengaja saya menyebutkan nama mereknya nih, gitu kan. Jadi ini hanya supaya lebih mudah, lebih paham, teman-teman semua bisa memilih dari merek yang mana aja. Kita akan mulai. Jadi ini ada kamera utama, lihat saya. Kemudian di atas ini adalah kamera dari iPhone untuk melihat tampilannya yang di sini sehingga bisa picture in picture sehingga lebih jelas. Histeroskopi berkembang terus nih, dimulai dari tahun berapa saya nggak tahu, udah lama banget pokoknya. Mulai dari penerangannya dari lilin, kemudian teleskopnya menjadi lebih baik, dan yang ada di meja saya ini adalah generasi terakhir di mana teleskopnya sudah HD, full HD, high definition. Cerminnya juga sudah lebih bagus sehingga gambarnya jauh lebih jernih dibandingkan yang milik saya dulu pertama itu. Nah, dalam melakukan operasi ada beberapa sistem yang kita harus pahami. Di meja saya ada 3 generasi dari histeroskopi. Generasi 1, 2, dan 3, dan semuanya kita bisa melakukan operasi. Perbedaannya dari generasi 1 adalah pada saat ini sudah diinstal nih, teleskop plus outer sheet-nya. Outer sheet itu yang di luarnya nih. Diameternya 5,5 mm. Gitu. Sehingga pada saat mau melakukan tindakan histeroskopi, pada saat ini mau masuk gitu ke dalam untuk melihat ada polip, ada septum, ada adesi dan sebagainya, maka harus melalui 5,5 mm. Artinya kanalis cervicalisnya harus dilakukan pelebaran dengan busi supaya 5,5 mm ini bisa lewat. Nah, 5 mm ini ada diagnostik, ada juga operatif. Dari working channel-nya ini yang di atas bisa dimasukkan mau gunting, mau Grasper untuk melakukan operasi di sini. Namanya operatif, ada inflow, ada outflow. Inflow untuk cairan masuk, outflow untuk cairan yang keluar, di mana pada saat di dalam kaku muteri ada kotoran, ada bekas darah, maka dia akan dibuang keluar supaya gambarnya lebih bagus. Generasi pertama, 5,5 mili. Berkembangnya waktu, histeroskopi bisa dilakukan di office. Pasien tidak perlu dibius nih, tidak perlu juga didilatasi. Sehingga mulailah melakukan perkembangannya menggunakan yang kecil. Dengan teleskop yang sama, diameter 2,9 mili. Seperti ini. Dimasukkan. Kunci 2,9 mili. Hanya diagnostik aja. Otomatis hanya ada inflow saja yang masuk. Dengan 4 mili, maka lebih mudah nih dimasukkan ke dalam kanal cervicalis di office histeroskopi atau di poliklinik di mana pasien tidak dibius. Kemudian setelah ketemu nih, ada polipnya, ada adesinya dan sebagainya, maka pasien bergeser ke ruang operasi dengan dibius karena harus didilatasi untuk memasukkan yang 5,5. Stefano Betocchi melakukan pengembangan. Suatu revolusioner, diameternya, outer sheet-nya hanya 5 mili. Meskipun teleskopnya sama nih, 2,9 mili. Ada inflow, ada outflow.
Ini kebetulan mereknya RB. Kemudian ada walking channel-nya. Walking channel untuk memasukkan gunting grasper seperti ini. 5,5 mili. Dan revolusionernya dari Stefano Bertocchi sistem adalah ujungnya yang dari generasi pertama itu bulat 5,5. Ini sudah 5 mili elips lagi, sehingga cervix yang elips itu dia bisa masuk dengan mudahnya tanpa adanya dilatasi. Artinya dengan sistem Stefano Bertocchi ini, maka tindakan histeroskopi bisa dilakukan di office tanpa didilatasi, tanpa anestesia, sehingga pasien bisa lebih nyaman. Nah, generasi ketiga ini dipopulerkan oleh Rudi Campo. Kebetulan mereknya Storz. Sangat revolusioner. Kalau tadi untuk bisa masuk tanpa dilatasi butuh diagnostik aja nih, ya kan. Kemudian untuk operatif dia harus masuk ke ruang operasi karena dibius. Generasi kedua Stefano Bertocchi karena hanya 5 mili dengan elips ujungnya, maka tindakan operatif bisa dilakukan di office. Tetapi untuk mereka yang belum pernah melahirkan atau stenosis cervix nih, kecil banget, diameter 5 mili masih kesulitan, masih menyebabkan nyeri, sehingga Rudi Campo menciptakan suatu sistem yang lebih kecil lagi, yaitu outer seat-nya 2,9. Nah itu aja. Teleskopnya cuman diameter 2 mili. Dan bagusnya lagi, 2,9 ini hanya aktif pada saat ini dimajukan ke depan. Nah, bagusnya adalah pada saat kita hanya mau diagnostik saja, maka dengan 2 mili, maka dia akan dengan mudahnya masuk melalui cervix meskipun itu suatu stenosis. Dia masuk ke dalam untuk melihat, oh ini ada polipnya, ini ada adesinya. Kemudian pada saat dibutuhkan, maka outer seat-nya yang 2,9 ini bisa maju, masuk ke sana. Jadi passage-nya, jalannya sudah diciptakan dulu sama yang 2 mili, baru 2,9-nya dia maju. Nah, namanya operatif sama, ada inflow, ada outflow, dan ada walking channel namanya. Walking channel ini semua sama, menggunakan 5 Frank instrumen, di mana dia bisa masuk untuk melakukan operasi yang di ujungnya seperti ini. Tapi lensa dengan diameter 2 mili akan lebih sempit pandangannya dibandingkan yang 2,9 mili, sehingga butuh manuver khusus, penyesuaian khusus supaya bisa yang 2 mili kita bisa melihat seluruh kavum uteri. Itu jam terbang, semuanya bisa. Jadi teman-teman, ada 3, sekali lagi, generasi histeroskopi yang terbaru, 5,5 diameter outer seat, 5 mili Stefano Bertocchi dengan elipsnya, dan Rudi Campo 2,9 mili outer seat-nya. Semua baik, semua bagus, tergantung bagaimana kita sebagai dokter melakukan operasi terhadap pasien yang membuat pasien itu nyaman, baik diagnostik maupun operatif, sehingga semua problematik pasien bisa tertangani dengan baik saat itu. Baik teman-teman, itu semua tentang histeroskopi. Terima kasih.